Saya Aprilia Tatura. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai definisi keluarga dan tipe keluarga itu. Nah, definisi keluarga adalah kumpulan anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui perkawinan darah, adopsi, ataupun perkawinan. Sehingga definisi lain menyebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di satu tempat di bawah satu atap dan dalam keadaan saling ketertiban. Yang kedua, tipe keluarga, yaitu keluarga tradisional atau keluarga inti. Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang tinggal dalam satu rumah, di mana ayah sebagai pencari nafkah dan ibu sebagai ibu rumah tangga. Yang kedua, keluarga non-tradisional, yaitu meliputi bentuk-bentuk keluarga yang sangat berbeda satu sama yang lainnya, baik dalam keadaan bentuk struktur maupun dinamikanya, meskipun lebih memiliki persamaan satu sama yang lain. Baiklah, saya Fardi Gumayas. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan struktur keluarga. Ada 5 fungsi keluarga. Yang pertama, fungsi afektif. Fungsi afektif berguna untuk pemenuhan kebutuhan psikososial. Keberhasilan melaksanakan fungsi afektif tampak pada kebahagiaan dan kegembiraan dari seluruh anggota keluarga. Komponen yang perlu dipenuhi oleh keluarga dalam melaksanakan fungsi afektif, yang pertama, saling mengasuh, cinta kasih, kehangatan, saling menerima, saling mendukung antar anggota keluarga, mendapatkan kasih sayang dan dukungan dari anggota keluarga yang lain. Yang kedua, saling menghargai dan mengakui keberadaan, hak kewajiban setiap anggota keluarga, serta mempertahankan iklim positif. Yang ketiga, untuk mempertahankan komunitas sehingga selama beberapa generasi dan untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Yang keempat, fungsi ekonomi, menyediakan sumber ekonomi yang cukup dan efektif alokasinya. Dan yang terakhir yaitu fungsi perawatan keluarga, kemampuan keluarga dalam memberikan asuhan keperawatan atau kesehatan mempengaruhi status kesehatan. Ada beberapa struktur keluarga. Yang pertama, struktur peran keluarga menggambarkan peran masing-masing anggota keluarga dalam keluarga sendiri dan perannya di lingkungan masyarakat atau peran formal dan informal. Yang kedua, nilai atau norma keluarga menggambarkan nilai dan norma yang dipelajari dan diyakini oleh keluarga, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan. Yang ketiga, pola komunikasi keluarga menggambarkan kemampuan bagaimana cara dan pola komunikasi ayah ibu, orang tua dengan anak, anak dengan anak, dan anggota keluarga lain dengan anggota keluarga inti. Yang keempat, struktur kekuatan keluarga menggambarkan kemampuan anggota keluarga untuk memengaruhi dan mengendalikan orang lain untuk mengubah perilaku keluarga yang mendukung kesehatan. Saya Angelina KNK saat ini akan menjelaskan definisi, etiologi, dan klasifikasi hipertensi. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Etiologi berdasarkan penyebab terjadinya hipertensi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, hipertensi primer. Hipertensi primer ini sangat sering terjadi pada populasi orang dewasa, diantaranya sekitar 90-95%. Hipertensi primer ini
tidak memiliki penyebab dan belum bisa diidentifikasi. Hipertensi primer tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol dengan cara terapi yang tepat. Faktor genetik mungkin sangat berperan dalam mengembangkan hipertensi primer. Yang kedua, hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder memiliki ciri-ciri dengan adanya peningkatan tekanan darah yang disertai penyebab yang spesifik, yaitu seperti adanya penyempitan arteri, renalis, kehamilan, medikasi, dan penyebab lainnya. Klasifikasi hipertensi. Dalam keadaan normal, sistolik 120 sampai 129, diastolik 80 sampai 89. Keadaan normal tinggi, sistolik 130 sampai 139, diastolik 89. Hipertensi derajat 1, sistolik 140 sampai 159, diastolik 90 sampai 99. Hipertensi derajat 2, sistolik lebih dari 160, diastolik lebih dari 100. Hipertensi derajat 3, sistolik lebih dari 180, sistolik lebih dari 110. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari hipertensi dan juga faktor risiko dari hipertensi. Mekanisme yang mengontrol konstriksi dan juga relaksasi pembuluh darah terletak di pusat vasomotor pada medula di otak. Dari pusat vasomotor ini bermula jarak saraf simpatis yang berlanjut ke bawah ke korda spinalis dan seperti keluar dari kolumna medula spinalis ke ganglia simpatis di toraks dan juga abdomen. Rangsangan pusat vasomotor ini dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui sistem syaraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada titik ini, neuron preganglion melepaskan asetilkolin yang merangsang serabut syaraf pasca ganglion ke pembuluh darah, di mana dengan dilepaskannya norepinefrin mengakibatkan konstriksi pembuluh darah. Berbagai faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap rangsangan vasokonstriktor, yaitu klien dengan hipertensi sangat sensitif terhadap norepinefrin meskipun tidak diketahui dengan jelas mengapa hal tersebut dapat terjadi. Pada saat bersamaan ketika sistem syaraf simpatis merangsang pembuluh darah sebagai respon rangsang emosi, kelenjar adrenal ini juga terangsang yang mengakibatkan tambahan aktivitas vasokonstriksi. Di medula adrenal menyekresi epinefrin yang juga menyebabkan vasokonstriksi. Pada korteks adrenal menyekresi kortikol dan steroid lainnya yang dapat memperkuat respon vasokonstriktor pembuluh dalam darah. Vasokonstriksi yang mengakibatkan penurunan aliran darah ke ginjal mengakibatkan pelepasan renin. Renin yang dilepaskan merangsang pembentukan angiotensin 1 yang kemudian diubah menjadi angiotensin 2. Vasokonstriktor kuat yang pada akhirnya merangsang sekresi aldosteron oleh korteks adrenal. Hormon ini menyebabkan retensi natrium dan air oleh tubulus ginjal, menyebabkan peningkatan volume intravaskular. Semua faktor tersebut cenderung menyebabkan hipertensi. Ada 10. Yang pertama, faktor keturunan. Jika orang tua mengalami hipertensi, kemungkinan besar keturunannya juga mengalami hipertensi. Yang kedua adalah usia. Semakin bertambahnya usia, pembuluh darah menjadi semakin kaku. Hal ini juga dapat menyebabkan tekanan darah menjadi lebih tinggi. Faktor yang ketiga ada jenis kelamin. Adanya penurunan hormon estrogen yang dimana dialami perempuan akan meningkatkan terjadinya resiko hipertensi. Karena itu perempuan sangat rentan mengalami hipertensi dibandingkan dengan laki-laki.
Faktor yang keempat ada konsumsi garam. Telah diketahui bahwa garam dapat meningkatkan tekanan darah seseorang. Yang kelima ada faktor makanan berkolesterol tinggi. Kolesterol yang berlebihan akan tertimbun pada dinding pembuluh darah. Timbunan kolesterol ini akan membuat pembuluh darah semakin sempit sehingga tekanan darah ini akan semakin tinggi. Untuk faktor yang keenam adalah kegemukan atau obesitas. Ini ketika berat badan Anda lebih dari 20-30% lebih dari berat badan ideal Anda. Lemak yang tertimbun di tubuh akan tertimbun pula di pembuluh darah. Selain itu, kerja jantung akan lebih berat karena metabolisme tubuh menjadi lebih tinggi. Faktor yang ketujuh adalah stres. Stres dapat menyebabkan peningkatan hormon kortisol yang jika berlebihan dapat memicu meningkatkannya tekanan darah. Untuk faktor yang ke-8 adalah alkohol. Konsumsi alkohol ini dapat meningkatkan tekanan darah. Faktor yang ke-9 ada rokok. Kandungan rokok merupakan zat yang berbahaya bagi tubuh dan dapat memicu tekanan darah tinggi. Untuk faktor yang terakhir adalah kafein. Kafein dapat meningkatkan kerja jantung sehingga dapat menimbulkan tekanan darah. Otot jantung akan membesar. Yang ketiga yaitu gangguan pada mata. Kenapa bisa terjadi pada mata? Karena pembuluh darah pada mata bagian dalam menjadi tidak teratur dan dapat juga terjadi pendarahan akibat pecahnya pembuluh darah pada mata bagian dalam. Yang keempat yang sakit yaitu gagal ginjal. Kenapa gagal ginjal? Karena terjadinya peningkatan tekanan darah pada pembuluh darah ginjal, maka aliran darah ke ginjal juga akan mengalami gangguan sehingga banyak sel ginjal yang terjadi kerusakan. Dan termasuk ada identitas keluarga. Di dalamnya nama kepala keluarga, alamat, pendidikan, agama, pekerjaan, cara pelayanan kesehatan terdekat, dan transportasi sehari-hari yang digunakan. Yang kedua, kita juga kaji kondisi kesehatan semua anggota keluarga. Di dalamnya yaitu nama, hubungan dengan keluarga, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, status fisik seperti apa, tekanan darah, serta status kesehatan anggota keluarga. Misalnya, apakah ada riwayat penyakit atau alergi. Yang ketiga, kita juga kaji pada salah satu anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan. Misalnya, salah satu anggota ini yang sedang sakit. Yang di dalamnya nama, jenis medis, rujukan dokter atau rumah sakit, keadaan umum, dan lain-lain. Dan yang keempat, kita juga mengkaji data kesehatan lingkungan. Di dalamnya sanitasi lingkungan, antara lain ventilasi, penerangan, tempat pembuangan sampah seperti apa, tempat pembuangan limbah seperti apa, dan Kesempatan, perkenalkan, nama saya Anggreni Rumetor. Saat ini saya akan menjelaskan tentang diagnosa dari hipertensi. Diagnosa yang pertama, ketidakpatuhan berhubungan dengan ketidakadekuatan pemahaman. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan tingkat kepatuhan meningkat. Intervensi, dukungan kepatuhan program pengobatan.
Observasi, identifikasi kepatuhan menjalani program pengobatan terapeutik, buat komitmen menjalani program pengobatan dengan baik, dokumentasikan aktivitas selama menjalani pengobatan. Edukasi, informasikan pengobatan yang harus dijalani. Diagnosa yang kedua, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan peningkatan tekanan darah. Dengan tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan intervensi keperawatan, maka diharapkan perfusi perifer meningkat dengan kriteria hasil, tekanan darah sistolik membaik, tekanan darah diastolik membaik. Intervensi, perawat sirkulasi, observasi, identifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi. Terapeutik, hindari panas kemerahan terapeutik, hindari pemasangan infus atau mengambil darah di area keterbatasan perfusi. Edukasi, anjurkan berhenti merokok, anjurkan berolahraga rutin, anjurkan menggunakan obat penurun tekanan darah. Diagnosa yang ketiga, gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan. Tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan tidur membaik. Intervensi, dukungan tidur, observasi, identifikasi pola dan aktivitas tidur. Terapeutik, modifikasi lingkungan, batasi waktu tidur siang jika perlu, tetapkan jadwal tidur rutin. Edukasi, jelaskan pentingnya tidur cukup, anjurkan menghindari makanan dan minuman yang mengganggu tidur, anjurkan relaksasi otot autogenetik atau non farmakologis lainnya.